Fenomena ruang ibadah yang penuh. Saat melihat gedung gereja besar di perkotaan selalu penuh dan viral, kita berasumsi kekristenan sedang bertumbuh. Namun apakah keramaian tersebut mencerminkan pertambahan jumlah orang Kristen baru secara makro? Gereja megachurch memang selalu tampak penuh dengan ribuan orang karena kapasitas ruangan yang masif dan antusiasme jemaat urban yang sangat tinggi. Di Indonesia, suasana ibadah di gereja-gereja ini menyerupai konser musik besar atau konferensi internasional yang dipadati lautan manusia. Gereja besar mengantisipasi kepadatan dengan membuka 3 hingga 6 sesi ibadah setiap hari Minggu. Meski sudah dibagi beberapa sesi, setiap jam ibadah tetap dipenuhi oleh ribuan jemaat yang berbeda. Karena jumlah orang yang datang sangat masif, gereja memiliki tim usher, penerima tamu, dan security khusus untuk mengatur jalur masuk, keluar, hingga antrean parkir kendaraan jemaat agar tidak terjadi penumpukan. Rahasia di balik kursi yang penuh. Mengapa jumlah jemaat dewasa di perkotaan bisa bertambah pesat, di atas 1,3% hingga 1,8% per tahun? Riset dari bilangan Research Center BRC menemukan penyebab paling utama bertambahnya jemaat di perkotaan yakni pindah dari gereja lain sebanyak 46,1% dan pertumbuhan biologis 20,9%. Transfer jemaat, atau sering disebut migrasi jemaat, merupakan pendorong utama di balik padatnya gereja megachurch di Indonesia. Fenomena ini merujuk pada perpindahan umat Kristen dari gereja asal mereka, biasanya gereja tradisional, konvensional, atau gereja yang lebih kecil, ke gereja-gereja besar yang beroperasi secara modern. Sobat Viral Kristen, fenomena megachurch di Indonesia merujuk pada pertumbuhan gereja-gereja Kristen Protestan dan karismatik berskala masif yang mampu menampung ribuan jemaat dalam sekali ibadah. Fenomena ini berpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung, serta menjadi simbol modernisasi kekristenan urban di Indonesia. Secara keseluruhan, fenomena megachurch menambah jumlah orang Kristen di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini lebih didorong oleh perpindahan jemaat antar gereja, migrasi, dan urbanisasi, bukan semata-mata oleh penambahan murni umat baru, pertobatan dari agama lain. Hal ini dibongkar oleh riset yang dilakukan oleh BRC Biangan Research Center, sebuah lembaga survei yang menganalisa perkembangan kekristenan di Indonesia. Berikut ini adalah fakta-fakta di balik mengacur yang hanya memindahkan jemaat dari gereja lain dan bukan petobat-petobat baru. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Perpindahan ini umumnya bersifat sukarela dan informal, bukan melalui jalur birokrasi resmi antar organisasi gereja. Jemaat berpindah karena mencari kenyamanan fisik. Megachurch menawarkan ruangan ber-AC, kursi teater yang empuk, sound system canggih, tempat parkir luas di mal, hingga fasilitas sekolah minggu anak yang setara tempat bermain modern. Berbeda dengan gereja tradisional yang sering menggunakan pendekatan teologis formal atau liturgi kaku, megachurch menyampaikan khotbah praktis bertema kesehatan mental, karir, keuangan, dan keluarga yang sangat dibutuhkan masyarakat urban. Data 46,1% transfer jemaat yang ditemukan oleh lembaga survei BRC membuktikan adanya sirkulasi jemaat antar tembok-tembok gereja. Megachurch perkotaan telah menjadi magnet besar yang menarik jemaat dari gereja-gereja kecil di sekitarnya. Jumlah orang dalam gedung memang bertambah, tetapi jumlah total umat Kristen tidak berubah. Lalu bagaimana dengan pertambahan jiwa melalui pertobatan? Dari riset BRC menunjukkan angka yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 2,5%. Bahkan secara nasional penginjilan hanya menyumbangkan 1,7% pertumbuhan jemaat. Jadi Sobat Viral Kristen, jangan kita bangga jika melihat megachurch dipenuhi oleh jemaat. Itu tidak menandakan bertambahnya orang-orang Kristen di negeri ini, tetapi hanya sekedar perpindahan dari gereja lain. Bagaimana pendapatmu Sobat Viral Kristen? Share di kolom komentar ya.